Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin membahas materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan persamaan dalam matematika yang memiliki variabel paling tinggi berderajat 2. Ya, contohnya itu adalah x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 5 sama dengan 0. Untuk menentukan penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama itu faktorisasi, yang kedua itu melengkapkan kuadrat, yang ketiga itu menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat. Oke. Contoh soalnya, tentukan penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat dari x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 5 sama dengan 0. Untuk cara yang pertama itu soalnya kita faktorkan ya, menjadi x tambah 5 dikali dengan x dikurang 1 sama dengan 0. Kita bisa memfaktorkan seperti ini karena kita melihat dari sini nih ya. Jadi kita melihat koefisien 4 ini sama minus 5 ini konstantanya itu kita bisa dapatkan dari hasil operasi A sama B. Jika dijumlahkan A sama B ini harus hasilnya itu 4. Dan jika dikalikan A sama B ini harus hasilnya minus 5. Sehingga nanti nilai A sama B nya ini jadi pemfaktoran seperti ini ya, x tambah A dikali dengan x tambah B. Nah kebetulan A nya ini kita dapatkan yaitu adalah 5 dan B nya itu adalah min 1 gitu. Nah selanjutnya di sini yang pertama x tambah 5 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan di sini x1 nya itu sama dengan minus 5 ya. Jadi 5 nya ini berpindah ruas ke sebelah kanan menjadi minus 5. Lalu untuk yang kedua x dikurang 1 sama dengan 0, maka kita dapatkan x2 nya itu sama dengan 1 gitu. Itu akar-akar persamaan kuadratnya ya, x1 sama x2. Untuk cara kedua kita melengkapkan kuadrat ya. Jadi di soalnya ini ada ruas sebelah kanan dan kiri ya, kiri dan kanan ya gitu. Jadi masing-masing ruas ini kita jumlahkan dengan 9. Nah kenapa bisa dijumlahkan 9? Itu ada langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi pertama-tama ruasnya itu kita bagikan dengan A, lalu kita jumlahkan dengan B per 2A dikalikan dengan dipangkatkan 2, lalu dikurangi dengan C. Nah ruas kanan juga sama seperti itu ya. Nah di sini A, B, dan C ini kita dapatkan dari koefisien serta konstanta yang ada di soal. Nah yang pertama ini A itu sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 ini merupakan koefisien dari x pangkat 2. Nah ini B ini kenapa bisa dapat 4? Karena merupakan koefisien dari x. Dan C itu kenapa bisa dapat minus 5? Karena dia merupakan konstantanya ya. Jadi dapat dari situ ABC-nya. Nah di sini coba kalau kita kerjakan nih. Oke, jadi AX kuadrat tambah BX tambah C ini kalau kita bagikan A itu kan 1 ya, nggak ada perubahan ya. Lalu kita jumlahkan dengan B itu 4 per dibagi dengan 2A itu 1, 2 dikali 1 sama dengan 2, 4 dikali 2 sama dengan 2, lalu kita pangkatkan 2 jadi 4 lagi. Nah lalu dikurangi dengan C itu minus 5, min kali min jadinya plus, berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah di sini nih, jadi kita bisa tahu kenapa bisa dijumlah 9 karena dapat dari sini. Nah ini kan ada pembagiannya, tapi karena dia A nya itu 1 jadi nggak berpengaruh dengan ini ya. Dan ruas kanan pun juga sama, dijumlahkan 9 dapat dari situ tadi. Nah selanjutnya ini x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 tambah 9. Oke, min 5 ditambah 9 itu sama dengan 4. 0 ditambah 9 itu sama dengan 9. Nah selanjutnya si x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4 ini difaktorkan menjadi x tambah 2 dikali dengan x tambah 2. Nah karena dia sama jadinya dia penulisannya jadi dibuat seperti ini, dibuat pangkat 2 ya. Nah pangkat 2 ini berpindah ruas ke sebelah kanan jadi akar. Nah jadinya akar 9 nih. Akar 9 itu sama dengan 3 ya. Kita nulisnya di sini plus minus 3. Kenapa? Karena kalau 3 dikali 3 itu kan 9. Minus 3 dikali minus 3 itu juga 9 ya. Jadi makanya di sini terakhir kita dapatkan x tambah 2 sama dengan plus minus 3. Nah, jadi di sini nih kepakainya nih. Yang plus minus tadi. Yang pertama kita pakainya 3 itu minus dulu ya. Jadi x tambah 2 sama dengan minus 3. Sehingga x-nya itu sama dengan minus 3 dikurang 2 ya. 2-nya pindah jadi minus ke samping. Jadi minus 3 dikurang 2 itu minus 5. Jadi kita dapatkan x1-nya itu sama dengan minus 5.
Nah yang kedua juga sama, berarti kita tiganya ini kita menggunakan positif ya. Jadi X tambah 2 sama dengan 3, lalu X nya 2 nya pindah, jadinya minus 2 ya. X nya sama dengan 3 dikurang 2, 3 dikurang 2 itu sama dengan 1, sehingga kita dapatkan di sini X 2 nya ini sama dengan 1. Oh iya, di sini X1 nya ini pasti akan selalu lebih kecil daripada X2 nya ya gitu, biasanya gitu. Namun kalau misalnya ada yang kebalik pun tidak jadi masalah nanti ya. Nah, oke. Di sini cara yang ketiga kita menggunakan rumus ABC yaitu rumus kuadrat. Oke. Di sini rumusnya ini adalah X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, lagi-lagi kita menggunakan ABC-nya dari koefisien serta konstanta yang ada di soal tadi ya, dari persamaan kuadrat tadi. Oke, di sini B-nya kita menggunakan 4 tadi ya, min 4. Oke, lalu 4 pangkat 2, B-nya kita jadi 4, A-nya kita ganti jadi 1, dan C-nya kita ganti jadi min 5. Lalu A yang di bawah kita ganti dengan 1 gitu. Akar, oke, min 4. Oke, tanda kurungnya kita lepas jadi seperti ini. Lalu 4 pangkat 2 jadi 16. Nah, di sini min 4 dikali 1 jadinya min 4. Dikali min 5 lagi jadinya plus ya. Min kali min plus. Jadinya plus 20. Lalu 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke. Nah, di sini nggak ada perubahan nih, min 4 sama 2 yang di bawah ini. Yang berubah paling ini ya. 16 ditambah 20 sama dengan 36. Akar 36 itu jadinya 6. Nah, kita dapatkan di sini min 4 ditambah min 4 plus minus 6 per 2. Nah, ini semuanya kita bagi 2 nih yang atas nih. Ya, min 4 dibagi 2 sama dengan min 2, dan plus minus 6 dibagi 2 sama dengan plus minus 3. Ya, terakhir nih kita dapatkan X12 nya itu sama dengan minus 2 plus minus 3. Oke. Dan kita lanjutkan lagi terakhir sampai sini ya tadi ya. Nah, kita pecah jadi 2 nih. Yang pertama kita menggunakan minus dulu, yang kedua kita menggunakan yang positif. Oke. Ya, jadi gitu ya. Minus 2 X1 sama dengan minus 2 dikurang 3 sama dengan minus 5 ya. Jadi seperti itu, X1 nya sama dengan minus 5, X2 nya sama dengan minus 2 ya, kita ganti jadi plus ya, plus 3 yaitu sama dengan X2 nya jadinya 1 ya. Ya, jadi sama ya, X1 nya itu pasti selalu lebih kecil kita daripada X2 nya gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini berarti kesimpulannya ya, maka penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 5 sama dengan 0 adalah X1 nya itu minus 5 dan X2 nya itu sama dengan 1. Oke, selanjutnya adalah operasi hitung akar-akar persamaan kuadrat. Jadi akar-akar persamaan yang tadi X1 sama X2 nya itu kalau dijumlah kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus ini nih, min B per A. B nya lagi-lagi dari ini ya, B nya itu kan 4. Nah, sedangkan A nya itu sama dengan 1. Lalu X1, kalau X1 dikali X2 itu bisa kita pakai cara C per A. C nya itu minus 5 dan A nya itu sama dengan 1. Lalu kalau pengurangan persamaan kuadrat akar-akar persamaan kuadrat tadi yang X1 X2 kalau dikurangi ya, X1 dulu baru dikurangi X2 ya. Nah, kalau ini hati-hati nih, jangan sampai kebalik. Jadi di sini pasti X1-nya selalu lebih rendah. Oke, kalau kebalik jadinya nanti ada perbedaan. Nah, gitu ya. Makanya di sini X1-nya harus selalu lebih kecil ya. Nah, di sini X1 kalau dikurang X2 itu sama dengan minus akar D per A. Nah, D itu apa sih? D itu merupakan diskriminan ya. D itu kita bisa menggunakan rumus D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, diskriminan itu merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mengetahui banyaknya titik potong antara grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X. Nanti di sini ada hubungannya nih ya, persamaan kuadrat dengan suatu grafik. Oke, di sini kalau kita cari diskriminannya, D-nya ya, B-nya kita masukin 4, lalu 4, A-nya kita masukin 1, C-nya kita masukin minus 5, sehingga D-nya itu tadi ya. Tadi kita juga sudah mengerjakan ya kayaknya yang bentuknya sama seperti ini ya. B kuadrat 4 kuadrat itu sama dengan 16, min 4 dikali 1 min 4, min 4 dikali min 5 sama dengan 20. Jadi 16 ditambah 20 sama dengan 36. D-nya diskriminannya itu sama dengan 36. Ya, selanjutnya fungsi kuadrat. Jika bentuk umum persamaan kuadrat dituliskan sebagai ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0,
maka dalam bentuk fungsi kuadrat adalah y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dan grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Oke. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, langkah-langkahnya adalah: 1. Melengkapi tabel fungsi kuadrat. 2. Plot setiap titik pada tabel fungsi kuadrat ke dalam sistem koordinat. Yang ketiga, hubungkan titik-titik dalam sistem koordinat sehingga didapatkan grafik fungsinya. Nah, contoh soalnya ini gambarkan grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Oke. Langkah pertama, melengkapi tabel fungsi kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau misalnya x-nya kita masukkan 0, maka y-nya kita akan mendapatkan minus 5. Oke. Jika kita memasukkan x-nya itu 1, maka kita akan mendapatkan y-nya itu 0. Ya, dan seterusnya ya. Nah, di sini kenapa bisa dapat 0, bisa dapat 1, itu x-nya itu sebenarnya bebas ya. Jadi kalau y-nya 0-nya kita masukin dulu ke fungsi, baru nanti kita dapatkan minus 5. Nah, itu kalau dapat y-nya. Namun kalau misalnya x-nya itu sebenarnya bebas. Tapi ada juga yang menggunakan aturan, misalnya si grafik ini andai kata kita cari yang dia memotong sumbu y. Kalau dia memotong sumbu y, kita memisalkan x-nya itu sama dengan 0. Sehingga kalau misalnya x-nya kita ganti jadi 0, oke, seperti ini. Jadi 0 kuadrat, 4 dikali 0, 0, dikurang 5. Ya, kita dapatnya y-nya itu sama dengan minus 5. Jadi nanti titik koordinatnya itu ya 0, minus 5, gitu ya. Nah, kalau kita memisalkan lagi tadi yang memotong sumbu y, sekarang yang memotong sumbu x. Kalau memotong sumbu x itu kita misalkan y-nya sama dengan 0. Yaitu tadi berarti fungsinya kita jabarkan atau kita faktorkan seperti yang awal ya, yang di awal ya. Jadi x1-nya sama dengan minus 5 dan x2-nya sama dengan 1 gitu. Kalau misalnya y-nya sama dengan 0. Nah, terus yang satu titik lagi kita bisa menentukan titik puncak ya, titik puncak nantinya. Ya, titik puncak itu x-nya itu kita menggunakan rumus min b per 2a. Oke. B-nya itu sama dengan 4. Oke, ini ya B-nya. Lalu 2A, A-nya itu sama dengan 1. Nah, ini 1. Koefisien dari X pangkat 2. Ya, sehingga mendapatkan hasilnya adalah X-nya itu minus 2. Nah, lalu Y-nya bisa kita masukkan ya. Jadi X-nya ini minus 2 kita bisa masukkan ke fungsi ini sehingga kita dapatkan 9-nya. Atau kita bisa mencarinya dengan rumus juga. Y sama dengan minus D per 4A. D, ingat diskriminan itu 36. Jadi 4 kali A-nya 1 sama dengan 4. Berarti minus 36 dibagi 4 sama dengan minus 9 gitu ya. Minus 36 dibagi 4 gitu ya. Oke. Nah, tadi titik koordinatnya kita plotkan semuanya ke sistem koordinat ya. Jadi kan ada 0, 0 sama minus 5. Jadi titik koordinatnya 0, minus 5. Lalu 1, 0. Lalu minus 5,0, lalu minus 2, minus 9. Nah, ini yang 1,0, ini yang minus 5,0, ini yang 0, minus 5, dan yang ini adalah minus 2, minus 9 ya titiknya. Oke, kita letakkan semua ke sistem koordinat titik-titiknya. Lalu langkah selanjutnya, langkah ketiga, hubungkan titik-titik dalam sistem koordinat. Jadi titik-titik yang tadi kalau dihubungkan jadi garis seperti ini. Nah, inilah adalah gambar grafik berupa kurva yang membentuk parabola. Nah, ini bentuknya parabola nih ya grafiknya.